Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah pembongkaran untuk menyatakan kebenaran kepada kami yang tersimpan di dalam rahasia kebenaran-Mu yang telah kami baca pada hari ini juga. Berilah kesadaran dan keinsyafan rohani kepada kami, sehingga kami boleh menerima pencerahan dari Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman-Mu yang agung boleh menyatakan kemuliaan Kristus. Firman-Mu yang benar boleh membawa kami kembali kepada kebenaran. Firman yang suci boleh membersihkan pikiran dan hati batin kami masing-masing. Pada malam ini juga, di dalam kebaktian ini juga, bekerjalah di dalam hati kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina. Berkati apa yang diucapkan setiap kalimat dari mimbar ini untuk menjadi bekal, menghidupkan dan membangun kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus kami bersehati mengusir setan dan mengusir segala anasir jahat pesuruhnya keluar dari tempat ini. Biar Engkau bekerja dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat 6 yang tadi kita baca, Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Namamu yang Kau berikan kepadaku, Engkau memberikan mereka kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menurut firman-Mu. Saudara-saudara yang tidak mengetahui rahasia Alkitab, kalau baca kalimat-kalimat seperti ini, seperti larut-larut ngomongnya bulat, Yesus mau ngomong apa sih? Tapi saudara mengetahui ini setiap kalimat seperti mutiara yang tidak begitu gampang kita terima di ayat-ayat yang lain. Di dalam seluruh kitab suci hanya satu pasal ini. Pembicaraan dari sedalam-dalam hati dari anak Allah berkata-kata kepada Bapa yang di surga. Dan semua kalimat yang diucapkan ini adalah ucapan daripada seorang pengantara yang menjadi seorang imam di tengah-tengah Allah sang pencipta dan manusia yang dipilih, yang dicipta. Ini adalah satu-satunya pasal di tengah-tengah sang gembala yang agung untuk domba-domba yang dipastor, yang digembalakan oleh Dia. Dan kalimat-kalimat Dia bicara kepada Allah Bapa supaya satu pengertian tentang yang diberikan Allah kepada Dia, yang Dia berikan hidup kekal kepada mereka, ini harus dipelihara untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena seluruh ciptaan Allah fokusnya hanya di atas bumi. Matahari lebih besar 1,3 juta lipat ganda daripada dunia. Tapi matahari tidak ada pentingnya apa kecuali bersinar. Bintang Vega lebih besar 5.000 kali dari matahari. Tapi tidak ada pentingnya lain selain dilihat dia besar. Seluruh alam semesta mempunyai bintang, mempunyai planet, galaksi, constellation yang berpuluh-puluh miliar biji
Bintang-bintang begitu banyak yang tidak terhingga hitungnya. Semua tidak penting. Seluruh alam semesta pentingnya cuma satu, yaitu planet dunia ini. Bumi ini menjadi fokus ciptaan Tuhan Allah. Karena di dalam dunia inilah ada milik Tuhan yang dicipta menurut peta teladan Allah. Yang ditebus melalui kematian Yesus Kristus. The only planet, the only spot of the focal point of the universe is this earth. Saudara-saudara, mari kita menyusut dan mengkonsentrasikan sampai kondensasinya terakhir. Kalau bumi yang kecil ini adalah fokus dari seluruh alam semesta, maka di dalam bumi ini fokusnya ada hanya satu, umat manusia. Binatang, macan, harimau, macan, tutul, buaya, gajah, semua tidak ada signifikasi yang lain kecuali ciri khas biologis yang berbeda-beda daripada antar ragam itu. Tapi hanya satu macam yang disebut manusia, itu fokusnya di atas bumi. Seluruh alam semesta fokusnya bumi. Seluruh bumi fokusnya manusia. Seluruh manusia fokusnya orang Kristen. Karena ditebus dengan darah Yesus Kristus yang adalah Allah. Jelma menjadi manusia. Christians are the focal point of human being, of human society. And human being is the focal point of everything created by God. And this world is the focal point of the created universe. Kenapa orang Kristen menjadi focal point? Kenapa orang Kristen menjadi titik yang paling pusat? Karena kehendak Tuhan akan dilaksanakan melalui orang-orang ini. Tidak ada binatang yang bisa menjalankan kehendak Allah yang kekal, hanya melaksanakan sesuatu tugas yang sementara. Tidak ada binatang yang mengerti isi hati dan rencana Allah di misteri. Yang mereka tahu cuma secara instinktif hidup untuk menyambung keadaan hidup biologis mereka di dalam dunia ini berapa puluh tahun saja. Setelah itu lenyap. Setelah itu tidak ada. Setelah itu tidak ada bernilai apa-apa. Gajah mati selesai. Harimau mati berhenti. Singa mati tidak ada. Semua binatang mati. Fungsi biologisnya sudah tidak ada. Tidak ada lagi nilai untuk kekekalan. Tapi manusia yang menjalankan kehendak Allah tetap sampai selama-lamanya. Dunia beserta sekarang nafsu di dalamnya akan lewat. This world and all the lust of worldly will be gone forever and ever. Dunia dan semua nafsu duniawi akan lewat. Will be passed away. But only those who do the will of God is forever and evermore. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan semua mempentingkan apa yang menjadi arti sesungguhnya dari firman yang sudah dikatakan kepada kita. Hanya semacam manusia yang bisa menjalankan kehendak Allah. Dan mereka akan menjadi bernilai sampai selama-lamanya. Yaitu orang yang ditebus, orang yang dimiliki oleh Tuhan, dan orang yang sudah memiliki keselamatan hidup kekal dari Tuhan. Yesus Kristus berkata, engkau memberikan mereka kepada aku dari dunia. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. In exchange, you give them to me from this world. I give them eternal life from you to them. Orang yang diberikan Allah Bapa dari ujung bumi, dari segala bangsa menjadi milik Kristus. Itulah mereka yang dipelihara oleh Tuhan. Itulah mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hidup yang kekal. Sehingga orang-orang semacam ini adalah milikmu. Tapi sudah menjadi milikku. Yesus berkata, engkau telah memberikan mereka kepadaku dari dunia. Engkau ada milikmu. Dan sekarang mereka ada milikku. Dan Yesus berkata, aku berdoa bagi mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan nama-Mu kepada mereka. Dan mereka mendapatkan firman yang kau berikan kepadaku. Aku berikan kepada mereka. Engkau memberikan nama itu. Sekarang aku memberikan nama itu kepada mereka.
Sampai dengan ayat 67 kita melihat dua hal yang muncul, firman dan nama. Firman dan nama. Tapi setelah ayat selanjutnya 17 dan kemudian engkau melihat hal yang ketiga, yaitu kemuliaan ku berikan kepada mereka. Kemuliaan berasal daripadamu. Saudara-saudara, tiga hal ini akan menjadi dasar dan akan menjadi sesuatu pusat di mana orang Kristen baru bisa bersatu. Saya bicara tentang persatuan dengan ketiga hal yang menjadi dasar. Yaitu pertama, firman. Kedua, nama. Dan ketiga, kemuliaan Yesus Kristus. Semua ikut saya. Pertama, firman. Kedua, nama. Ketiga, kemuliaan dari Yesus Kristus. Only within these three things, you could be united to be one. Saudara-saudara, gereja bersatu hanya berdasarkan tiga hal ini. Di dalam firman, di dalam nama Tuhan, dan melalui kemuliaan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat seperti ini, Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah menunjukkan nama-Mu kepada mereka. Dan mereka disebut orang di bawah namaku. Mereka adalah orang yang menerima firman-Mu. Saudara perhatikan di Yesaya dikatakan satu ayat 700-800 tahun sebelum Injil Yohanes ditulis. Saudara-saudara, ayat itu mengatakan semua yang disebut di bawah namaku adalah dicipta demi kemuliaanku. Those who are called upon my name are created to glorify me. Mereka dicipta demi kemuliaan Tuhan. Dan mereka sekarang berada di bawah nama Tuhan. Saudara-saudara, siapakah kita? Kita berada di dalam lingkungan yang kita sebut Kristen. Kita disebut orang-orang yang ada Kristus. We belong to Christ. We are called Christian. The name Christ is above us. We are under this name. Bahwa semua orang yang disebut di bawah namaku adalah diciptakan bagi kemuliaanku. Dari sini tidak bisa dipisahkan nama Yesus dan kemuliaan Yesus. Nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Kita dimasuk ke dalam wilayah nama Yesus Kristus. You are called under the name of Jesus Christ. Kita sebagai gereja Kristus. Gereja Yesus Kristus. Gereja Tuhan Yesus Kristus. Gereja dari Tuhan Anak Allah yang tunggal. Di bawah nama ini kita mendapatkan keselamatan. Di dalam nama ini kita diciptakan. Dan semua orang yang dicipta di dalam namaku adalah dicipta untuk memuliakan aku. Di sini Yesus Kristus berkata kepada Allah Bapa, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah menunjukkan namamu kepada mereka. So we are called under the name of Jesus Christ. And we are given the word of God through Jesus Christ. Dengan nama dan firman yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadi milik Tuhan. Yesus Kristus berkata di sini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menurut firman-Mu. Sudah jelas nama, firman. Sesudah itu sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Everything you have given me, that is from you. Yang engkau telah berikan kepadaku itu berasal daripada dirimu. Jadi kalau mereka diberikan Allah Bapa kepada anak, mereka adalah orang yang sebenarnya milik Allah Bapa. Allah memberikan orang-orang Kristen kepada Kristus. Tapi Kristus tidak menerima dengan cuma-cuma saja. You give them to me, I win them by my blood. Ini rahasianya. Sudah saya berkata kepada saudara, pada saya menjelaskan ayat yang ketiga. Tuhan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka.
Jadi pada waktu Tuhan mengatakan, "Hai Israel, saya karuniakan tanah Kanaan kepadamu sebagai warisan, sebagai pusakamu. Engkau boleh memiliki, karena itulah tanah yang aku berikan kepadamu." Tapi orang Israel bolehkah menerima tanah itu dengan cuma-cuma karena mereka sudah dijanjikan Tuhan memiliki akan tanah itu? Tidak bisa. Meskipun aku memberikan tanah itu kepadamu, tapi engkau tidak boleh take it for granted. Engkau tetap harus berperang, mengusir orang-orang tanah keluar daripada tanah itu, baru engkau boleh mewarisi. You should pay your price. Even though I have promised it to you, I give it to you, but you should pay your price. By sacrificing yourself, by fighting with them, by winning with your price. Winning with your sacrifice. Nah, ini ajaran Alkitab yang sangat-sangat mendalam. Kalau banyak anak-anak sekarang maunya terima warisan dari papa mama, tidak usah kerja berat. Papa sudah kasih warisan kok. Ini wasiatnya, saya mati, uang punya kamu. Engkau langsung terima. Kalau engkau begini, engkau tidak mengerti Alkitab. Waktu Abraham mendapatkan tanah untuk menanamkan istrinya, dikuburkan di situ, dia bayar 400 shekel perak. Itu tanah Tuhan berikan kepada dia kok. Kenapa harus bayar lagi? It is given. It is the promised land from God. Why he pay? Nah, ini rahasia yang di dalam kitab suci yang tidak dimengerti oleh orang dunia. Saya mengetahui engkau namakan diri Kristen, tapi engkau selamanya membawa mental dunia masuk ke gereja. Engkau seperti orang kafir yang belum pernah mengenal Tuhan, lalu pintar pakai ayat untuk menunjang kebodohanmu. Saudara-saudara, tanah itu diberikan Allah kepada orang Israel? Iya. Tanah itu dijanjikan menjadi promised land? Iya. Promised land is free? No. Promised land should pay the price. Ajaran Alkitab begitu jelas. Tapi pengkhotbah tidak menemukan. Pembaca kitab suci juga tidak memperhatikan. Kita semua mau seperti orang kafir. Orang yang belum disunat. Orang yang belum mengerti kitab suci. Untuk memaksa kitab suci sesuai dengan konsep kita. Yang tidak mau taat kepada Tuhan. Perbedaan-perbedaan dari orang yang betul-betul mau mengerti kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang bawa konsep mental duniawi masuk ke dalam kerajaan Allah. Adalah pengertian yang seperti ini. Meskipun sudah dijanjikan, engkau tetap harus bayar. Saya menerapkan prinsip ini di dalam gereja di Kemayoran. Kita sudah mempunyai tempat? Sudah. Kita sudah bayar bangunan? Sudah. Mau pakai tempat itu? Mau. Kalau mau pakai tetap bayar, harus. Loh, kalau begini tidak usah beli tempat dong. Tidak usah bangun dong. Kenapa? Karena ini prinsip Alkitab. Siapa yang harus bayar? Termasuk siapa yang berkhotbah. Stephen Tong menjadi pendeta di Kemayoran. Stephen Tong harus bayar karena kita pakai tempat itu. Kok gitu ya? Kalau gini tidak usah ada tempat lebih murah kan? Saudara-saudara. Kalau tidak, saya tetapkan prinsip-prinsip Alkitab ini untuk dilaksanakan. Di dalam berapa tahun Kemayoran akan ambruk. Lalu gedung itu tidak ada yang maintain. Tidak ada orang bayar uang. Lalu gedung itu menjadi terlalu mahal di maintain. Jual. Saudara-saudara. Ini yang tidak dimengerti. Pendeta yang saya undang tidak ngerti. Ada pendeta yang mengatakan pakai kebaktian jangan di sini. Bayarnya terlalu mahal. Pakai kebaktian di rumah orang Kristen yang kaya. Tidak usah bayar. Kalau begini, ya gereja ini tutup saja. Gereja ini dijual aja. Saudara-saudara. Prinsip-prinsip Alkitab waktu dilaksanakan itu susah sekali. Ini semua prinsip Alkitab. Dengan cara itu baru bisa hidup baik-baik. Paling enak tidak usah bayar. Terima jadi saja. Banyak anak tunggu papa mati ya. Lalu rumahnya kasih kamu. Ya, mobilnya kasih kamu. Semua tidak usah bayar. Engkau orang kafir. Engkau tidak mengerti prinsip Alkitab. Saudara-saudara. Daud mengerti. Abraham mengerti. Musa mengerti. Dari mana kita mengetahui? Abraham tidak berani pakai tempat itu sebelum dia bayar. Lalu orang head yang berkata kepada dia, pakai aja. Tempat ini adalah milik saya. Engkau dan saya orang teman baik. Di tengah-tengah
hubungan antara saya sama engkau. Kenapa kita bicara tentang pembayaran? Pakai aja. Abraham bilang, tidak, saya harus bayar untuk memakai tempat ini. Maka menurut pasar, itu market price yang saya tetapkan. Market price is not price of discount and discount and discount finally free. Bukan. Market price waktu itu 400 shekel daripada perak. Abraham keluarkan tabungannya. Bayar untuk mendapatkan tanah itu. Lalu baru kuburkan tubuh daripada jasadnya Sarah. Saudara-saudara, Tuhan catat ini. Engkau bilang, bagaimana Musa juga bayar? Musa mengatakan, oh God, you grant us. You promise us with the promised land. Yes. So, please God, do it freely. Everything has been done. And then give it to me. Give it to us, our descendants, with the pay. Tuhan mengatakan, aku memberikan tanah itu kepada kamu. Setelah itu, kamu harus berperang. Kamu harus sendiri berperang dengan mereka. Engkau tidak terima jadi. Loh, kalau begini bukan berikan kepada saya dong. Tuhan kalau berikan kepada saya, Tuhan yang usir semua orang itu. Sudah usir semua, Tuhan bikin bersih tempat itu. Tuhan kapur sendiri, tempat sudah bagus. Lalu, nah ini sertifikat. Ambillah. Itu namanya pemberian kepada saya. Itu namanya janjimu. Tuhan bilang, no, I give that land to me. You should go to war. Kejam ya. Aku memberikan tanah itu kepada kamu. Tapi kamu harus berperang. Banyak anak orang kaya gagal. Karena terima jadi tidak pernah perang. Akhirnya semua warisan itu menjadi rebutan. Menjadi pisau. Menjadi pedang saling berperang sampai hancur-hancuran. Karena apa? Engkau terima jadi dari papa. Papa dulu dari miskin menjadi kaya karena perang. Engkau menjadi kaya karena free. Orang yang menjadi papa mama yang tidak mengerti prinsip ini. Mereka memanja anaknya satu-satu rusak. Orang Tionghoa mengatakan fukui pukul santai. Kekayaan tidak lebih dari 3 generasi. Generasi pertama keringat berbanting tulang. Cari kekayaan sampai jadi. Generasi kedua mulai memakai uang. Menerima harta secara free seenaknya mungkin. Generasi pertama cari uang. Generasi kedua pakai uang. Generasi ketiga minta uang di pinggir jalan. Saudara-saudara. Kekayaan tidak lewat 3 generasi. Semua kalimat-kalimat dari orang-orang yang bijaksana. Yang merumuskan itu sebenarnya aslinya ada di dalam kitab suci. Even though I give the land to you. To promise to you, you can inherit those promised land. But you should go to fight against all the pagans and cast them out. Then you can inherit that land. Aku sudah memberikan kepada engkau tanah itu sebagai warisan yang kujanjikan kepadamu. Tapi engkau harus berperang. Usir orang kafir. Baru engkau boleh masuk ke dalam tempat itu. Sekarang kalau saya mengatakan, saya kasih satu apartemen kepada engkau. Yang mahal sekali. Di Orchard Road, mau? Kira-kira $2 juta. Saya tidak tahu 2 juta di sini kecil atau besar ya. Nah, kalau di Indonesia sudah berapa? Sudah 16 M. Saya memberikan satu yang $5 juta di Orchard Road. Apartemen untuk kamu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Apartemen berjuta-juta. Stephen Tong kasihkan kepada saya. Ini omong kosong. Jangan bilang sama orang lainnya. Lalu saya mengatakan syaratnya adalah. Masih ada orang huni di dalam. Dan orang itu perampok. Kuat sekali. Spear di sini seperti mangga-mangga. Dari sini seperti semangka. Orang yang luar biasa hebatnya, kuatnya sekali. Engkau mau mendapatkan warisan itu? Boleh. Perang dan bikin mati dia. Usir dia baru boleh dapat. Engkau itu apa itu? Ya sudah saya tidak mau. Kalau Pak Tong mau berikan itu kepada saya. Usir dulu dong. Bikin bersih dulu. Orang sudah keluar, sertifikat sudah jadi, dikapur, kasih wallpaper sudah bersih. Nah, silakan masuk. Tuhan tidak kerjakan itu. Tuhan mengatakan, I give the land to you, but you have to go to war. I give the inheritance to you, but you have to go to fight against your enemy. Lalu engkau sudah usir mereka keluar, baru engkau memiliki.
Prinsip seperti ini sebenarnya adalah satu hal yang mengindikasikan akhirnya pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia, sama-sama caranya. Musa mengajar itu, maka 12 pengintai, hanya 2 yang lulus, 10 yang gugur. 2 itu namanya, 1 Yosua, 1 lagi namanya siapa? Kaleb. Yosua dan Kaleb mengerti, yang 10 itu semua marah-marah. Saudara-saudara, di dalam memimpin gerakan reform, saya juga menyadari yang mengerti perjuangan reform itu sedikit. Yang marah-marah karena terlalu sulit itu banyak. Yang tidak mau sehati lalu pergi itu ada. Yang bersehati berjuang terus tak habis-habis itu sulit sekali. Saudara-saudara, kita mau mendapatkan yang paling mulia, kita mau mewarisi janji daripada Tuhan, tapi kita tidak mau bayar, tidak bisa. Maka sistem yang saya pakai di dalam pengelolaan uang di Kemayoran akan menjamin hari depan gereja ada harapan. Kalau tidak bahaya. Ini semua kesulitan-kesulitan harus ditangani dengan sistem meskipun promised land. You should pay. Saudara-saudara, Musa mengerti itu. Maka biarpun tanah perjanjian engkau mesti berperang untuk mendapatkannya. Tidak bisa take it for granted. Dan Daud mengerti itu. Daud mau mendirikan bait Allah untuk Tuhan. Dan bait Allah waktu didirikan perlu sebidang tanah. Dan bidang tanah itu bukan ambil seenaknya mungkin. Tetap harus bayar. Daud mengatakan kepada Arauna, kepada Kornan dan Arauna, ada 2 saudara yang mempunyai hak mewarisi tanah nenek moyang mereka. This is the land from our ancestors. But I want to use that to build a temple of God. Daud mengatakan, saya mau pakai tanah ini untuk membuat bait Allah. Saya mau bayar uang. Saya mau beli. Loh, untuk Tuhan kau bayar. Bukankah ini semua tanah punya Tuhan? Ambil aja toh. Untuk pekerjaan Tuhan. Siapa berani melawan Tuhan? Tapi Daud tidak lakukan itu. Daud mengatakan, saya akan beli tanah ini. Lalu saya bangun untuk bait Allah. Meskipun bait Allah, saya bayar. Pendeta seperti ini akan mengajar prinsip-prinsip Alkitab di dalam pelaksanaan kehendak Tuhan. Sehingga GRI tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Karena dari permulaan kita menjalankan semua prinsip-prinsip yang penting di dalam kitab suci. Saudara-saudara, kalau engkau satu hari rasa engkau digerakkan memberikan sesuatu, silakan tulis. Tapi jangan bicara sama saya. Saya memberi semuanya. Saya menutup semuanya. Khusus untuk gereja. Church is contributed by everybody, but belongs to none. Gereja, setiap orang ikut berbagian. Tapi tidak dimiliki oleh siapapun. Itu sebab kita mengetahui cara hal ini. Sama seperti apa yang kata Yesus. You bring them and give them to me, Father. I give them eternal life for them to have it. Engkau memberikan mereka kepada aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Engkau jadikan segala bangsa umatku. Tapi aku menyerahkan nyawaku, mengalirkan darahku, mati untuk menebus mereka. They are given to me, but I pay for them. Mereka diberikan kepada aku bayar untuk mereka. Mereka diberikan menjadi pusaka yang Tuhan karunia kepada aku. Tapi aku mengalirkan darah membeli mereka kembali. Semua prinsip ini tidak dilanggar. Dari Abraham mengerti. Dari Musa mengerti. Dari Daud mengerti. Dari Yeremia mengerti. Dari semua yang nabi-nabi diutus Tuhan mengerti. Daripada waktu Yesus Kristus. Puncak pembayarannya. Dengan darah dia sendiri. Membeli kita dari segala bangsa, segala suku, segala negara, segala tempat, segala bahasa. Menjadi milik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ajaran Alkitab sangat berbeda. No sacrifice, but glory. No cross, but to be honored. Yesus Kristus mengajar kepada kita. Tidak ada hak yang istimewa. Tidak ada hak yang terkecuali. Engkau mau dikemuliakan,
engkau harus sengsara. Engkau mau bangkit, harus mati. Engkau mau dihormati, engkau harus menderita. Tanpa cross, there's no resurrection. Tanpa kematian, there's no glory. Tanpa menderita, there's no honor. Saudara-saudara, karena semua mengikuti prinsip-prinsip Alkitab sudah selesai. Akhirnya di dalam Wahyu pasal 5 mengatakan glory, honor, richness, wisdom, and everything belong to the one who sits upon the throne and belong to the slain, the Lamb of God, which is unblemished, which is slain. Saudara-saudara, worthy is the Lamb. Saudara menyanyi Mesias, lagu terakhir, engkau mengerti. Akhirnya hanya Kristus yang mendapatkan kemuliaan, kehormatan, mendapatkan segala nilai, mendapatkan kekayaan, bijaksana, segala kesuksesan, semua kembali kepada Kristus. Karena dia yang patut mendapatkan kemuliaan itu. Karena apa? He paid the price. He paid the denial price. He paid his blood. He paid his own life. Pemuda-pemudi belajar semua ajaran yang diberikan di sini. Kalau engkau adalah anak orang kaya yang tanpa bayar harga apa langsung mendapatkan kekayaan, bahaya. Orang paling kaya pun mesti belajar ketat, masuk sekolah teologi atau masuk sekolah universitas yang paling sulit supaya engkau besok menjadi anak orang kaya sebelumnya pernah bayar. Saudara-saudara, anak saya mau menjadi hamba Tuhan. Bolehkah dia langsung mewarisi papanya Stephen Tong, anaknya sama-sama Tong? Anaknya boleh menjadi waris? Tidak bisa. Dia harus belajar teologi. Dia harus belajar bagaimana melayani. Dan sejarah akan membuktikan semua yang tahan uji, semua yang membayar harga, baru boleh mendapatkan warisan yang mulia dari Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan Yesus berkata, aku memberikan kepada mereka namamu. Aku memberikan mereka firman-Mu. Semua yang diuji untuk melihat kemungkinan mereka menjadi pemimpin akan datang. Salah satu unsur yaitu bagaimana penelitian firman yang mereka nyatakan. Berapa belajar, banyak tekun untuk mengerti firman yang mereka jalankan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari pasal permintaan Yesus Kristus kepada Bapa, setiap kalimat saya sangat terharu. Yesus berkata, I give your word to them. I show your name to them. I will give my glory to them. Firman-Mu ku berikan kepada mereka. Namamu ku tunjukkan kepada mereka. Kemuliaan ku miliki dengan engkau sebelum dunia diciptakan. Ku nyatakan kepada mereka. Supaya mereka menjalankan semua ini. Biar Indonesia dilanda dengan firman Tuhan. Amin. Biar kota-kota menerima Injil Yesus Kristus. Amin. Biar orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengalami pertobatan kembali kepada Yesus Kristus. Amin. Baru namanya gerakan reform Injili. Bergerak. Seluruh gerak. Bukan hanya statik. Saudara-saudara. Biar mereka yang menamakan diri orang reform. Tapi tidak menggerakkan menjadi malu. Let them be put into shame. That they are not doing. They are not moving. Movement is on move. Gerakan reform Injili adalah gerakan yang sedang bergerak. Kita bersyukur. Maukah engkau terjun? Ikut menggarap gerakan? Maukah engkau bukan hanya dengar khotbah? Ikut coba melihat. Ikut pergi melihat kapin. Melihat kakak regional. Ikut menunjang. Ikut bagaimana bayar. You inherit it. You pay the price first. Biar semua orang digerakkan dengan cara demikian. Dan hari depan kita akan menjadi mulia. Gerakan ini tidak gampang. Gerakan ini bukan gerakan yang kekayaan menunggu manusia. Tapi pelayanan yang menunggu orang yang taat. Dan orang yang taat dulu. Tapi tidak tahu jaminan hidup bagaimana. Engkau mau mewarisi, you pay. Pay the price. Pay your sweating. Pay your labor.
pay your hard working, pay your spirit fighting, sampai kehendak Tuhan jadi. Tuhan memberkati kita masing-masing.